Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin geger dunia maya. Dr. Richard Lee akhirnya ngumumin kalau dia udah jadi mu'alaf. Yang bikin makin menarik, istrinya balik ke agama Buddha. Anak-anaknya tetap Katolik. Dan dia sendiri 2 tahun diam-diam menyembunyikan keislamannya. Kenapa bisa begitu? Yuk, kita bedah bareng. Di sini aku di depan guruku. Ketika aku ngomong aku Islam, sebenarnya aku cuma curhat ke 2 guruku. Dan bagiku ini adalah agamaku dengan Tuhan. Aku nggak peduli orang lain mau tahu nggak tahu. Bukan urusan kalian. Ini bukan masalah kalian. Bahkan ini bukan masalah istriku sekalipun. Aku tidak mau memeluk agama Islam. Atau aku tidak pengen punya agama Islam. Tapi aku menyakitin hati orang lain. Aku nggak mau. Halo Dunsana Kampar. Puasanya masih aman kan? Semoga lancar terus ya. Hari ini kita bahas sesuatu yang bikin banyak orang penasaran. Perjalanan spiritual Dr. Richard Lee menuju Islam. Di podcast pribadinya, beliau akhirnya buka suara di hadapan 2 guru Islamnya, Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Felix Xiao. Hari ini spesial, aku datangkan guru-guruku. Ini 2 guruku dari awal pertama kali, Ustadz Felix Xiao dan Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bukan Ustadz. Ya, kita kan Islam bertiga nih. Ya, amin. Oh, itu belum. Amin. Gak apa-apa, cuma aku mau tagih janji hari ini. Dunsana, banyak yang bertanya, kenapa Dr. Richard masuk Islam? Kenapa sempat dirahasiakan? Dan gimana prosesnya? Langsung aja kita simak. Aku sebut aja ya, sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah. Di depan Ustadz aja aku ngomong kayak gini. Dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang-orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang aku yakinin, bahwa semua masalah yang datang itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Itu yang membedakan aku dengan aku yang dulu dan aku yang sekarang. Aku tuh ngerasa dulu tuh hidupku sempurna. Aku punya semuanya. Aku punya uang, aku punya keluargaku bahagia, aku punya perusahaan besar, aku punya semuanya. Hidupku tuh sempurna. Keluargaku baik, dan cilakanya aku tuh berpikir semuanya ini terjadi karena aku. Allahu Akbar. Aku yang hebat, aku yang keren, aku yang luar biasa, aku yang pintar semuanya. Dan ketika aku diuji masalah, aku tuh ngerasa kayak aku sempat marah. Dan somehow aku tuh malah tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi ini bukan lagi masalah agama sih, agama apa aku sih. Tapi aku sendiri nggak mengakui adanya Tuhan. Aku tuh dunia banget. Aku itu hidup untuk dunia. Dan aku nggak percaya namanya akhirat ya. Kita kebahagiaan ada di dunia ini. Bahkan kemarin mungkin banyak yang sudah tahu juga, aku punya masalah dengan salah satu artis Kaput kan. Pra peradilan aku menang, dinyatakan tidak bersalah, 2 status tersangka aku bubar, dan aku pernah dipenjara, kan sakit hati. Dan aku ngomong, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sampai mati, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi di sini aku pengen tarik kata-kata tersebut. Aku sudah memaafkan beliau, aku sudah mengikhlaskan semuanya. Dan semuanya itu terjadi karena aku salah satunya belajar Islam. Setelah aku masuk Islam, seperti yang diceritain Pak Ustadz tadi, masalah itu jauh lebih besar. Tapi apapun yang terjadi, semua fitnahan, semua apapun yang datang, aku justru jadi lebih tenang. Jadi lebih bijaksana, jadi lebih nggak marah. Justru aku, Pak Ustadz, aku tidak benci sedikit pun dengan orang tersebut. Allahu Akbar. Demi Tuhan, demi Allah, aku tidak benci sedikit pun dengan dia. Bahkan sebut nama dia, aku nggak ada kebencian sedikit pun. Gila kan? Aku mengenal ada satu kata sekarang, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dulunya aku cuma dunia tahu doang. Oke, berarti ada sesuatu hal yang aku akan dapatkan nanti di akhirat. Ketika aku seperti ini kan, ketika aku dizolimin, ketika aku difitnah, ketika aku dikata-katain, ketika orang ngomongin aku mencari uang dari agama. Mungkin Pak Ustadz, coba Ustadz Dery tahu, Pak Ustadz Dery pernah datang ke rumah aku. Pertama kenal Dr. Richard, aku diundang podcast gara-gara Gus Samsudin dulu kan. Ya, betul. Heboh itu. Itu jauh ya sebelum download. 1 tahun sebelum download. 1 tahun pas Samsudin berarti. Jadi itu podcast kita itu daging semua maunya. Dr. Richard tuh adabnya, hati-hati. Sebelum minta maaf dulu, takut salah kan. Saya bilang ya. Dan waktu itu saya sempat ngomong mau bangun masjid. Dan Dr. Richard waktu itu langsung declare
dari kecil, dari dulu tuh aku pengen bangun masjid. Kan? Dalam hatiku nih, wah hatinya udah cinta sama Islam. Kan? Nah, dalam hati, tapi gue langsung doa. Waktu itu aku ngajar Dr. Richard masuk Islam, tapi aku doa, ya Allah jadi berilah hidayah Dr. Richard. Amin. Dan sudah ada nada-nada Dr. Richard tuh mau login, mau masuk Islam. Akhirnya kami ketemu lah di Palembang, akhirnya Dr. Richard Lee bangun masjid lah dengan nominal yang luar biasa menurut saya waktu itu, karena tidak ada satu orang muslim pun yang berdonasi senilai sebesar itu. Nah, aku bikin kaligrafi di Masjid Baitur Rahman Palembang. Terus waktu itu Dr. Richard juga masuk ke masjid. Dan saya cerita waktu itu, ini kalau dokternya muslim, membantu itu manfaatnya dunia akhirat, bukannya di dunia. Kalau ini di dunia aja, kalau bukan Islam, berbuat kebaikan di dunia aja. Dan waktu itu habis itu lama kemudian aku diajak lah makan kulineran, mau ke makan pempek, makan apa lagi dok? Es kacang. Es kacang. Michelor. Di es kacang itu aku live TikTok. Aku masih ingat tempatnya es kacang. Aku live TikTok. Dan waktu itu terang-terang aku bilang, nih teman-teman aku lagi sama Dr. Richard Lee, dia sudah ikut bantu bangun masjid, kebaikannya banyak, aku diikram, aku dimuliakan di sini, dan dia kayaknya harus jadi orang Islam nih. Dok, ikuti saya. Asyhadu Allah. Coba ikut lagi dok. Asyhadu. Aku bisa ikutin tanpa Pak Ustadz pimpin sebenarnya. Oke, kita fix. Waktu itu clear banget. Dan waktu itu beliau pakai kacamatanya. Takbir, itu semua orang takbir tuh. Ada ribuan orang nonton. Takbir. Cuman waktu itu aku pikir guyonan. Oke. Aku gak pikir itu cuma aku prank masuk Islam terus udah tuh selesai. Aku kaget waktu kemarin ketemu sebulan yang lalu di Sayap Suci. Dr. Richard bilang sama, Ustadz tahu nggak kapan pertama aku merasa aku muslim? 2 tahun lalu di tempat kacang itu. Wah, anak nangis. Anda pikir makanya kalimat itu jangan diremehkan. Itu kalimat itu ternyata meskipun aku bercanda waktu itu guyon-guyon kan. Dokter Islam, teman-teman ucap selamat. Oh, selamat, welcome. Tapi habis itu menghilang karena aku nggak bahas lagi. Kemudian setahun kemudian Dr. Richard telepon aku. Ustadz, saya mau ketemu, bicara 4 mata. Saya sudah yakin bulat 100% saya muslim. Tapi tolong saya rahasiakan. Saya nggak jaga rahasia. Saya telepon Ustadz Felix langsung. Ustadz Felix. Karena saya mau cari teman nih. Saya mau cari teman. Nanti kalau kalau terjadi apa-apa, nanti kita bisa culik jenazahnya. Banyak orang yang masuk Islam karena tidak ada saksi, dia akhirnya diselenggarakan secara non-muslim gitu. Kan terjadi di mana-mana, ada dikremasi, ada apa-apa. Jadi, Dr. Richard nggak masuk Islam secara tiba-tiba. Ini perjalanan panjang yang penuh pencarian. Sampai akhirnya, beliau yakin Islam adalah jalan hidupnya. Tapi yang bikin banyak orang penasaran, bagaimana proses resminya? Yuk, kita lanjut. Ini di luar skenario nih ya. Dr. Richard kan suruh bikin aku bikin sertifikat. Dan aku sudah buat. Aku mau serahkan itu, boleh nggak sekarang? Oh, mantap. Ayo, bismillah. Momen ini pasti bikin haru banyak orang. Penyerahan sertifikat syahadat ini bukan sekadar simbolis, tapi juga bentuk pengakuan atas perjalanan spiritual beliau. Ini sertifikat dipegang. Terima kasih Pak Ustadz. Kita tanda tangan ya. Terima kasih Pak. Dan kalau kita lihat di podcast, suasananya penuh kehangatan dan dukungan dari Ustaz Dery serta Ustaz Felix. Tapi, yang bikin orang bertanya-tanya, kenapa Dr. Richard sempat menyembunyikan keislamannya? Kita saksikan di segmen berikutnya. Ada orang bilang kan, Dr. Richard tuh muslimnya cuma pura-pura. Pernah nggak dengar kayak gitu? Sering ya? Pura-pura doang, karena ada segala macam. Aku bilang gini, sebentar, kita boleh aja nggak suka dengan Dr. Richard. Nah, itu yang pengen aku sampaikan pada orang, meskipun hari ini misalnya kita masih ngelihat Dr. Richard belum sempurna dalam keislaman, itu tidak membatalkan keislaman Dr. Richard, kecuali melakukan pembatal keislaman. Artinya contohnya, kenapa nggak sholat? Aku nggak yakin itu bukan perintah Allah. Batal. Itu batal. Kenapa nggak sholat? Aku nggak yakin dengan Al-Quran yang nyuruh sholat misalnya. Itu batal. Tapi kalau dia cuma males, itu nggak membatalkan keislaman. Contoh ya, Dr. Richard misalnya contoh, lagi posting, wah hari ini aku makan babi nih misalnya, aku minum khamr nih misalnya dan segala macam, aku minum arak dan segala macam, itu juga tidak membatalkan keislaman. Selama yakin itu haram. Selama yakin itu haram. Tapi belum bisa lepas dari situ. Jatuhnya maksiat. Salah satu yang aku malas ngomongin itu sebenarnya adalah itu sih. Pak Ustadz, soalnya kita itu dinilai dari apa yang kita sampaikan. Misalnya kayak gini ya Pak Ustadz bilangnya, Ustadz Felix Chow. Ketemu di Edge Club lagi kayak gini dengan cewek lagi kan kayak gitu ya kan, atau kita cheers dulu kayak gitu kan malu Pak Ustadz. Itu maksudku adalah ekspektasi orang. Menurutku ya, aku senang ekspektasi orang ke Dr. Richard, mereka ngelihat Dr. Richard itu soleh, orang baik. Maka ekspektasinya kan yang membuat mereka akhirnya kecele. Karena DSHS kan yang bimbing kan, masa dia nggak ngikut guys. Jadi gini, justru aku malu. Minimal pakai tongkat dulu lah. Jadi dok, aku kasih tahu.
Aku kasih tahu ya teman-teman semua ya. Kalau kalian mendengar orang masuk Islam. Iya. Takbir, Allahu Akbar. Iya. Kemudian tahniah, ucapkan selamat. Iya. Dan yang ketiga beri hadiah. Betul. Meskipun Dr. Richard ini multimilioner, dia adalah asnaf yang 8. Dia adalah orang yang berhak menerima zakat. Mualaf, betul. Mau nggak tapi? Ya, terus mana aku kasih hadiah. Nah, ini hadiah udah dikasih. Tergantung berapa banyak. Kalau dikit nggak mau. Nanti kalau itu di TF aja ya. TF. Ini sajadah kayak tempat ibu-ibu sholat. jualan online ya. Ini titipan dari Kohani. Siap. Masya Allah. Kohani, Kristianto. Ini sajadah. Diterima, Dok. Terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Dan ini ada satu buku tata cara sholat, dan ini luar biasa buku ini, panduan praktis hijrah. Berat beban hari ini. Aku pas kemarin ke Palembang karena nenekku wafat. Terus kemudian aku dari Turki ke Palembang, terus kemudian agak nggak enak badan. Dr. Richard WhatsApp aku. Pengen belajar sholat. Nah itu nanti tanggung jawabku tuh. Nanti aku khusus datang untuk ngajarin sholat. Kabar gembiranya sedikit-sedikit sudah bisa Pak. Hilang pahala aku nih. Tapi kalau misalnya kau mau Felix, tapi aku mau perjelas ya supaya nggak salah paham ya. Dan ini juga kasih perspektif juga. Karena menjadi seorang mualaf pindah itu nggak gampang teman-teman. Aku ngomong itu tidak gampang. Ketika kalian tuh nyinyirin di tempat kita, dan dikatain dari tempat sebelumnya. Dan aku punya pemahaman, aku tidak mau memeluk agama Islam, atau aku tidak pengen punya agama Islam, tapi aku menyakitin hati orang lain. Aku nggak mau. Di sini aku di depan guruku. Ketika aku ngomong aku Islam, sebenarnya aku cuma curhat ke dua guruku. Dan bagiku ini adalah agamaku dengan Tuhan. Aku nggak peduli orang lain mau tahu nggak tahu, bukan urusan kalian. Ini bukan masalah kalian, bahkan ini bukan masalah istriku sekalipun. Ini adalah masalahku dengan Tuhan. Aku cerita dengan Pak Ustadz pun tujuannya adalah tolong bimbing aku, tolong ajarin aku, bukan aku pengen pamer gitu ya. Tujuan aku adalah aku pengen ajarin aku, dan juga aku pengen kasih edukasi ke masyarakat. Makanya aku ajak collab Felix pada waktu itu. Ada tujuan yang pengen aku sampaikan ke masyarakat supaya aku juga bermanfaat dan berguna. Dan aku sering cerita loh, aku sering kasih Felix kan, apa yang terjadi di keluarga aku. Aku ditolak oleh mamaku, oleh keluargaku ditolak, dan itu nggak gampang sedikit pun, sangat tidak gampang. Aku rasa Felix juga sama kok kelakuannya. Dan apa ya, kalau misalnya aku memeluk agama Islam terus aku nyakitin hati mamaku, untuk apa? Untuk apa? Aku tuh merasa aku kayak punya Tuhan, aku ngerasa kayak punya akhirat, tapi aku nyakitin teman-temanku, aku nyakitin keluargaku, aku nyakitin saudara-saudaraku. Aku nggak mau. Lebih bagus kalian caci maki aja aku, karena ini adalah hubunganku dengan Tuhanku. Nggak ada hubungan dengan yang lain. Dan aku bilang kalau memang aku mau cari duit, dari 2 tahun yang lalu sudah ini kulakukan. Betul. Dan aku masih ingat banget Dr. Richard bilang kenapa ini nggak mau dipublis dulu, karena tadi nggak mau orang-orang tuh menganggap bahwa ini adalah cara untuk eksis. Kasar ngomongnya kayak gini ya, selama 2 tahun ini aku berstrategi. Bagaimana caranya aku belajar dulu, menunjukkan sikapku, menunjukkan kelakuanku, aku ngerasa aku jadi lebih baik. Kalian nilai aja sendiri selama 2 tahun ini. Kalian nilai sendiri dalam 2 tahun ini, sebelum 2 tahun kemarin bagaimana Dr. Richard itu selalu merespon apapun dengan kemarahan, selalu merespon apapun. Selama, paling nggak setelah download lah ya, aku jadi lebih tenang, jadi lebih bijaksana. Mudah-mudahan ya, aku nggak sempurna ya sekali lagi ya. Tapi aku berusaha menunjukkan diriku yang jauh lebih baik. Paling nggak aku pengen jadi yang lebih baik. Pengen jadi manusia yang lebih baik. Dan aku tunjukkan dengan keluargaku dulu, itu dulu. Dan pelan-pelan ku sampaikan, mungkin dari media sudah ada yang buat ceritanya, dan aku kan nggak ngomong. Setiap kali ditanya dari keluarga, di grup keluarga, aku diam. Tapi kan paling nggak kan mereka sudah tahu kan, nggak kaget-kaget banget kan kayak gitu kan. Kayak dengar cerita, kaget nggak lagi kan. Mungkin sudah dicicil kan 2 tahun ya. Sudah akhirnya sampai 2 tahun, sampai akhirnya aku duduk dengan mama papaku dan aku sampaikan bahwa ini soal keyakinan, dan aku minta restu juga. Sampai pada waktu itu mamaku mengikhlaskan. Makanya aku bilang ini adalah momen yang tepat bagi aku, bukan bagi masalah ya, bukan bagi masalah. Mungkin yang di luar kamera kan, dan aku tidak punya kewajiban untuk kasih tahu kalian yang di belakang kamera ini. Ini sekali lagi adalah hubunganku dengan Tuhanku. Tapi yang jelas aku pengen pakai ini bukan untuk cari duit, sekali lagi ya. Aku sebelum aku belajar pun, aku sudah punya sesuatu. Dan aku sudah punya perusahaan. Aku pengen, aku malah bermanfaat. Aku nggak pengen datangi masalah. Dan satu lagi, aku dari kemarin itu berat banget untuk mengumumkan, karena aku takut buat malu kalian. Guru-guru aku. Aku takut buat malu juga. Aku pernah ngomong ya, waktu makan ikan, pindang udang. Aku ngomong ya, aku nggak mau malu-maluin Pak Ustadz, aku bilang kan. Aku nggak mau malu-maluin. Karena kan,
Ketika aku mengumumkan, aku kan jadi representatif. Ini kan besok kan pasti ada di berita, pasti dibicarain orang Pak Ustadz. Terus kalau misalnya besok mereka melihat aku tidak baik, akunya loh yang nggak baik, bukan agama aku loh, bukan akunya yang masih harus belajar. Karena seperti yang kata Ustadz Felix Shaw tadi, jangan tuntut aku setengah gitu. Ini jawaban yang selama ini ditunggu. Dr. Richard sengaja nggak langsung mengumumkan, karena ingin benar-benar memahami Islam dulu, sebelum bicara ke publik. Wajar sih, banyak mualaf yang memilih menyembunyikan keislamannya dulu, sampai mereka lebih siap. Dan sekarang, beliau udah makin mantap. Tapi, apa pesan dan harapannya setelah menjadi mualaf? Kita lanjut ke segmen terakhir. Apa adanya aja. Tapi Pak Ustadz tahu nggak apa yang paling kutakutkan sebenarnya? Bukan itu. Ketika misalnya kayak dari semua fitnah, giringan opini, bahkan semua omongan jahat ke aku, semua nyinyir-nyinyiran ke aku, semua bully-bulian ke aku nggak takut sedikit pun. Aku tidak takut akan diriku, aku tidak takut akan istriku, aku tidak takut akan keluargaku. Maksudnya aku nggak takut mereka masalah, karena aku bisa melindungi mereka semuanya. Aku nggak takut sedikit pun. Ketika kau ngata-ngatain aku, bilang produkku jelek, klinikku jelek, aku nggak takut sedikit pun. Karena aku bisa melindungi diriku sendiri dan aku bisa melindungi anak-anakku. Tahu nggak apa yang paling aku takutin setelah aku belajar Islam? Yang paling aku takutin ternyata adalah karyawan-karyawanku. Aku melihat mata karyawanku tuh datang dengan penuh kebanggaan. Aku kerja di Athena. Aku kerja di Athena. Dan ketika huru-hara ini terjadi, semua ngejelek-jelekin, framing, buzzer, fitnah, atau apapun itulah aku ngomongnya. Yang aku khawatirkan adalah sebenarnya karyawanku. Bagaimana aku ngelihat mata karyawanku, aku sampai nangis. Bagaimana karyawanku sampai susah. Bagaimana karyawanku kehilangan semangat. Mereka nangis. Mereka nangis Pak Ustadz. Mereka nangis ke aku. Dan aku sampai, mereka nangis itu bilang, mereka sedih. Kenapa kita seperti ini kan? Aku lakukan ini Pak Ustadz untuk karyawan aku semuanya. Aku pengen kebanggaan karyawanku semuanya balik lagi Pak Ustadz. Amin. Aku pengen keluarga-keluarga mereka itu bangga. Amin, insya Allah. Aku pengen. Amin. Aku pengen bahagiain karyawan aku Pak Ustadz. Karena apa yang dilakukan ini bukan, impact-nya itu bukan ke aku Pak Ustadz. Impact-nya itu ke karyawan aku. Yang paling terasa ya. Gak apa-apa kalau misalnya aku salah. Karyawan aku kan yang paling impact ini. Makanya aku kerja pagi siang. Semua kolaborasi internasional aku terima. Sebelumnya sombong banget Pak Ustadz. Dr. Richard ngisi ya nanti di Korea presentasi gini-gini. Gak mau. Dalam hatiku aku sudah hebat kan. Ngapain aku gak butuh itu lagi. Dr. Richard ada yang ngajakin kolaborasi dari luar negeri ini. Gak mau. Dr. Richard ada yang ngajakin kayak gini. Gak mau. Aku tuh paling sombong Pak Ustadz. Karena aku ngerasa aku sudah berkecukupan. Allah kuasa. La ilaha illallah. Insya Allah balik semua. Biasanya setelah penghancuran besar-besaran akan ada pembangunan besar-besaran. Amin. Aku percaya. Biasanya. Dr. Richard menegaskan bahwa ini bukan keputusan yang mudah, tapi dia berharap keputusannya ini bisa membawa manfaat, bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitarnya. Dan yang paling penting, beliau ingin tetap rendah hati dan terus belajar. Belajar ikhlas itu juga nggak gampang Pak Ustadz, tapi aku ikhlas. Untuk semua yang fitnah aku, untuk semua yang melakukan penggiringan opini ke aku, untuk semua yang ngata-ngatain aku, hujat aku, baik itu buzzer ataupun bukan, mereka yang nggak tahu keadaan aku yang sebenarnya, mereka yang nggak tahu fakta sebenarnya, aku ikhlas. Aku ikhlas dan belajar untuk ikhlas. Dan aku ngerasa apa yang datang ke aku, apapun itu fitnahan, penggiringan opini atau apapun itu, untuk buat aku jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih besar lagi, jauh bisa menghidupin orang-orang di sekitar. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan. Aku yakin pasti ada banyak pelajaran sih. Semua orang kan bertumbuh lewat yang namanya ujian tadi kan ya. Kan episode kita kan ujian nih ceritanya nih. Semua orang bertumbuh. Ya sama, kalau nggak ada ujian ya kan nggak ada Dr. Richard yang sekarang. Oh iya. Makanya orang bilang, ya Allah kenapa aku banyak ujian. Misalnya gimana bisa balik lagi di masa lalu. Aku nggak usah dapat ujian. Ya nggak ada kamu yang sekarang. Nggak ada sekarang. Berarti itu kan bertumbuh jadi lebih baik. Nah itu bagus. Kalau ada krisis terus kemudian jadi lebih bawah lagi. Nah itu yang namanya nggak barokah. Ini berarti ujiannya barokah. Nah, tapi aku janji. Aku janji aku kembali. Tapi bukan kembali, dan aku janji akan cetak lebih banyak prestasi dan karya, tapi bukan untuk diriku, tapi untuk karyawanku, untuk guru-guruku, dan untuk teman-temanku semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Aku pas masuk Islam, tahu nggak di Palembang di Kolneatmo, Gereja Hati Kudus, Sampris Maria. Tahu ya. Aku kan sekolah SMP Sampris Maria. Tiap kali aku sana itu ada gambar Yesus tuh, gede itu, Ustaz. Terus ada di situ, datanglah kepadaku siapapun yang berbeban berat. Gitu. Aku lihat wajahnya Yesus sampai tiap hari tuh di depan itu. Ketika aku masuk Islam,
Ya kan kita tahu konsep dulu tentang Tuhan kan bukan Allah. Betul. Ya kan ya. Nah ketika aku bilang Allahu Akbar, itu kepala aku kepikiran gambar itu. Yang kulihat tiap hari itu pas ke sekolah. Itu 3 bulan baru bisa hilang. Nah itu namanya pembiasaan. Termasuk kadang-kadang juga aku sering salah. Contohnya kayak gini ya. Itu untungnya nggak direkam. Aku lagi jelasin tentang Yesus atau Nabi Isa gitu kan ya, tentang Yesus Kristus atau Nabi Isa. Terus kemudian ngomong di depan Tuhan. Apakah kemudian aku salah? Jawabannya tidak, karena aku slip of tongue. Semua orang tahu bahwasanya itu cuma slip aja gitu kan ya. Pernah juga ketika aku ngomong, cuma aku langsung benerin. Oh itu kepercayaan mereka, ini adalah Tuhan Yesus. Kan gitu kan ya. Itu boleh. Nah jadi besok-besok, aku cuma nyari supaya nanti Dokter Richard enak tuh kalau besok-besok. Diundang lagi misalnya sama siapapun gitu kan ya. Kan kita nggak mau nyakitin orang. Nah terus ditanya, apakah misalnya Anda beriman pada Yesus Kristus misalnya, atau pada Tuhan Yesus? Ya dalam kepercayaan Anda ini kan Tuhan Yesus. Tapi mungkin dalam kepercayaan saya bisa jadi saya berbeda gitu. Nah jadi menyebut Tuhan Yesus dalam kepercayaan mereka itu nggak ada masalah. Maaf Pak Ustadz ya, izin ya Pak Ustadz ya, kalau misalnya pun aku sudah syahadat pun, boleh nggak sih sebenarnya kita masuk ke gereja untuk foto-foto kan tempat wisata ya? Ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang aku pilih adalah boleh. Oke, Selama makasih, tidak Pak ada ibadah. Tidak ada penyembahan. Ya, karena Tidak ada ibadah. aku foto-foto itu tahun 2022 dan tahun 2023 Desember aku memilih untuk mengucapkan dengan foto yang sama, dan 2024 aku memilih untuk mengucapkan dengan foto yang sama. Aku pernah punya foto di depan Saint Peter Basilica. Jadi berbaik sangkah lah ya, Sangat berbaik baik, sangkah. ya, sangat baik. Berprasangka baik. Jadi selama kemudian tidak dalam ibadah, kecuali ibadah itu nggak boleh. Pertanyaannya sederhana. Umar ketika pernah ditawarin sholat di gereja, dia mau atau nggak? Tahu dong harusnya. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Tapi lihat alasannya. Dia bilang bukan karena nggak boleh. Jadi? Karena aku takut kalau aku sholat di sini, nanti ini diubah jadi masjid. Oh. Paham nggak maksudnya? Paham. Berarti bukan dihormati. Dihormati. Kita hormati, maka dibangunlah kemudian tempat sholat untuk Umar di depan itu. Sekarang masih ada namanya gereja Umar di Baitul Maqdis. Benar berita yang beredar sejak 2 tahun yang lalu aku tuh sudah Islam, dan selama 2 tahun ini aku belajar Islam, dan sampai sekarang juga aku masih belajar tentang Islam. Ada beberapa hal yang membuat aku untuk sementara waktu selama 2 tahun ini memutuskan untuk menutupi. Sebenarnya dari awal itu aku diajarkan oleh Ustadz Dery dan dibimbing oleh Ustadz Felix Xiao. Mungkin beberapa kita sudah tahu, itu terlihat jelas lah ya. Dan aku meminta mereka berdua untuk merahasiakan hal ini. Bayangin, udah 2 tahun masuk Islam tapi nggak ada yang tahu. Kenapa Richard Lee nggak langsung ngumumin? Yang pertama, karena aku tidak ingin menyakiti hati orang lain. Karena bagaimanapun juga keluarga aku adalah keluarga non-muslim, aku harus menjaga perasaan mereka. Dan aku juga punya alasan tersendiri untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berbuat, dan lain sebagainya. Aku tidak ingin ketika aku masuk Islam, aku malah menyakiti orang lain, apalagi menyakiti keluargaku. Dan aku nggak mau itu banget ya. Karena itu menurutku adalah hal yang privat antara aku dengan Allah, dengan Tuhan ya. Jadi aku nggak mau ketika aku agama Islam tapi malah nyakitin orang lain. Ya, menurutku itu tidak bijaksana. Yang kedua, aku tidak ingin dicap untuk mencari eksistensi terkenal karena Islam. Aku nggak mau. Aku bilang dengan Ustadz Felix Xiao, itu sebenarnya ada di, aku nggak tahu ya, episode 1 atau episode 2, karena kemarin kita ada episode lagi. Aku ada ngomong dengan beliau, itu 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu aku ngomong bahwa aku tidak ingin dikenal karena aku tuh Islam, karena aku mualaf, aku nggak mau. Aku pengen dikenal karena prestasi aku pengen dikenal karena karya aku pengen dikenal karena memang diriku. Dan agama itu adalah privat aku dengan Tuhan. Nah, ini yang bikin salut. Banyak yang masuk Islam langsung ekspos kemana-mana, tapi Richard Lee lebih milih jalan sunyi. Demi apa? Demi menghormati keluarga. Yang ketiga, aku pengen kasih edukasi ke masyarakat tentang agama Islam. Aku pengen ikut berdakwah, tapi dengan caraku. Aku kan bukan ustadz, ilmu keagamaanku juga rendah banget. Jadi aku pengen bikin acara dengan teman-teman, dan itu aku buktikan dengan karya. Selain jadi mualaf, Richard Lee juga bikin podcast yang beda dari yang lain. Dia nggak sok jadi ustadz, malah dia sendiri yang ngeyel nanyo-nanyo. Jadi aku bikin podcast, dan podcastku juga konsepnya berbeda. Dan aku pengen bikin satu POV di mana satu orangnya ini non-muslim dan ngeyel. Dan akulah yang akan menjadi orang yang ngeyel itu, yang akan bertanya dengan kekritisanku, pertanyaan dengan kebodohanku, pertanyaan dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang liar ada di masyarakat aku tanyakan. Dan pada waktu itu Ustadz Felix dan teman-teman ustadzku yang lain itu semuanya support banget ya, semuanya support dan bimbing aku. Ini sih menarik, soalnya banyak orang yang pengen belajar agama tapi masih penuh tanda tanya. Menurut Dun Sanak, bagus nggak konsep kayak gitu tuh? Justru karena program itulah orang-orang yang tidak mengenal Islam jadi lebih mengenal. Kan ada program-program tertentu. Mungkin ada teman-teman yang sudah Islam pengen belajar. Ada orang yang di luar sana yang belum kenal pengen belajar. Nah, aku pengen bikin forum seperti itu sebenarnya. Tapi ya, namanya public figure, pasti ada aja yang nyinyir. Ah, paling cari sensasi doang. Bener nggak sih? Aku sudah lakukan ini 2 tahun loh. Kalau aku pengen cari exit, mungkin 2 tahun yang lalu aku sudah
umumkan. Kalau memang aku cari tenar, mungkin dari 2 tahun yang lalu sudah aku umumkan. Tapi kan ini enggak. Dan kalau misalnya, aku pun juga nggak ada niat sih sebenarnya untuk berbicara dengan media seperti ini ya. Karena nggak ada guna, ini kan hubunganku dengan Tuhan ya, nggak ada. Aku mau ngomong di depan kamera, nggak juga urusanku sih sebenarnya, nggak ada masalah. Jadi buat yang bilang settingan, kayaknya perlu mikir ulang. Nih, kalau niat pansos, nggak mungkin dia nunggu selama Iko. Mungkin kalau aku bisa flashback balik ya, dulu tuh mungkin aku ngerasa aku sudah sempurna banget, aku sudah ada di puncak juga, aku sudah punya semuanya, aku punya klinik besar, aku punya skincare yang bagus, aku punya masyarakat juga sayang banget dengan aku punya keluarga yang luar biasa sempurna. Tapi aku ngerasa kayak semuanya itu karena aku yang hebat, karena aku yang luar biasa. Tapi aku ngerasa kayak ada yang kosong ya, kayak ada aku kehilangan tujuan hidupku lah. Aku ngerasa tujuan hidupku itu cuma dunia banget ya. Jadi karena kebetulan ada yang ngajarin, ada yang bimbing, itu yang cukup merubah hidup aku sih. Terutama program download tahun lalu sih. Program download tahun lalu itu merubah aku tuh jadi lebih kalem. Mudah-mudahan ya, aku nggak tahu ya. Doakan ya. Aku sudah lakukan ini 2 tahun loh. Kalau aku pengen cari exit, mungkin 2 tahun yang lalu aku sudah umumkan. Kalau memang aku cari tenar, mungkin dari 2 tahun yang lalu sudah aku umumkan. Tapi kan ini enggak. Dan kalau misalnya, aku pun juga nggak ada niat sih sebenarnya untuk berbicara dengan media seperti ini ya. Karena nggak ada guna, ini kan hubunganku dengan Tuhan ya. Nggak ada, aku mau ngomong di depan kamera, nggak juga urusanku sih sebenarnya, nggak ada masalah. Yang paling penting itu kan bisa kita nunjukin. Kalian Islam atau tidak kan, kalian tunjukin. Kalian sholat nggak? Kalian bersedekah nggak? Kalian kasih apa untuk agama kalian? Dan selama 2 tahun ini, bahkan sebelum aku mengumumkan, aku sudah kasih karya. Aku sudah podcast berapa banyak ustadz yang aku datangkan, berapa banyak yang paling enggak, aku nggak tahu ya, mungkin kalian bisa nilai, bermanfaat nggak untuk kalian. Aku bikin brand hijab. Kenapa? Aku pengen bikin karya, aku pengen tunjukkan dulu karyaku. Bahwa inilah konsistensiku, inilah bentuk kekonsistensianku di agama Islam. Nah, yang paling berat tentu aja reaksi keluarga. Gimana kalau tiba-tiba anak, suami, atau istri kita berubah keyakinan? Pasti kaget kan? Iya, jadi kalau respon keluarga, yang pertama penolakan ya. Dari 2 tahun yang lalu itu penolakan yang besar-besaran banget. Bahkan aku diancam atau apalah kayak gitu ya. Tapi ancaman keluarga lah ya. Tapi ya aku diem aja. Mungkin strategiku juga kan pelan-pelan untuk dibicarakan. Mungkin mereka mendengar dari media, pelan-pelan mereka sudah terbiasa. Tepatnya 1 tahun yang lalu istriku baru kasih tahu, istriku juga go ahead, nggak jadi masalah. Kalau memang itu yang pilihan hidup kamu, dia bilang ya lakukan saja. Aku senang banget dan istriku support banget. Yang paling sulit kan menghadapin keluarga besar ya, orang tua dan lain sebagainya. Tapi sekitar mungkin nggak sampai 1 bulan yang lalu aku sudah putuskan dan aku berbicara dengan mereka. Dan alhamdulillah mereka bisa mengerti. Maka kalau mereka nggak mengerti, mungkin aku nggak umumkan juga hari ini sih. Kemarin aku nggak umumkan, tapi karena mereka sudah mengerti, ya udah akhirnya saya ambil keputusan. Jadi, meskipun awalnya ditolak, lama-lama keluarganya bisa memahami. Ini bukti kalau keputusan besar memang butuh waktu buat diterima semua pihak. Dan doakan sajalah istriku, pokoknya bisa mau belajar juga. Ini kan pelan-pelan ya. Sebenarnya strategi gue dari pertama kali kan bikin hijab itu salah satu strategi juga ya. Sekaligus bisnis, kan menyelam minum air boleh ya. Bisnis juga, melibatkan istri juga. Karena dia ngomong, kalau aku ngomong dengan dia kan, aku mau bikin brand hijab gitu lah. Kalau dia pada waktu itu ngomong aku nggak mau, aku nggak bikin. Tapi pada waktu itu istriku bilang gas, dia bilang ayo bikin. Dia bilang, tapi gue bilang, kalau misalnya bikin, nanti kamu yang jual ya. Masa aku yang jual? Gue bilang, oh iya nggak apa-apa. Kan itu kan salah satu langkah nih awal. Kalian kan jangan minta langsung muluk-muluk lah. Pelan-pelan, langkahnya pelan-pelan. Ya karena awalnya saya itu adalah Katolik, istri itu adalah Buddha. Istri pindah ke Katolik itu karena menikah dengan saya. Dan ketika saya pindah memeluk agama lain, maka ya menjadi berarti kan nggak perlu lagi dong kan dia pindah pada waktu itu pindah ke Katolik kan karena pernikahan, sehingga dia bilang dia mau apa yang dia percayainya. Saya bilang monggo, nggak ada masalah. Seperti dia membebaskan saya kepercayaan saya, saya juga membebaskan kepercayaan dia, asal kita janji sama-sama itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dia bilang mau kamu mau agama apapun nggak masalah, yang penting kamu jadi
orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, laki-laki yang lebih baik, suami yang lebih baik, suami yang lebih baik, dan pimpinan yang lebih baik. Aku bilang ya siap. Dan selagi dia menjadi istri yang baik, aku sih nggak ada masalah. Pelan-pelan ya kita ya. Mungkin bisa di podcast orang lain bisa dibahas ini karena saya Islam, istri Buddha, anak-anak Katolik masih sampai sekarang. Setiap minggu masih ke gereja. Dan bagi aku nggak jadi masalah. Mereka nanti pada saat dewasa mereka akan memutuskan apa yang terbaik untuk mereka. Respon mereka support sih kita, pokoknya satu keluarga kita support. Ya ini kan kebebasannya karena sebenarnya ini masalah kepercayaan ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Agama itu urusan hati. Perjalanan spiritual setiap orang itu beda-beda. Dan yang penting adalah bagaimana kita menjalaninya dengan baik. Aku minta tolong banget dengan masyarakat juga, nggak usah terlalu diributkan masalah seperti ini punya, karena sekali lagi pindah itu nggak gampang. Kita perlu penyesuaian, jangan sampai nanti orang-orang di luar sana itu membenci cuma karena kita yang nyinyir kayak gitu. Padahal kan kita harus mengerti satu sama lain kesulitan orangnya. Setuju, agama bukan cuma label di KTP, tapi gimana kita menjalankan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Setuju nggak, Dunsana? Ini bukan Ramadanku yang pertama, ini Ramadanku yang kedua sebenarnya. Oh iya, gimana Ramadan kalian sejauh ini? Ada tantangan apa? Kasih tahu di komentar, siapa tahu bisa saling support. Yang pertama, ucapan Natal saya di Desember lalu, yaitu foto di Sagrada Familia, itu di Barcelona, itu dalam tidak keadaan misa, dan foto tersebut tuh diambil tahun 2022 akhir, dan tahun 2023 itu saya mengucapkan selamat Natal juga menggunakan foto itu, Desember 2024 juga menggunakan dengan foto itu, namun mungkin digoreng-goreng dan dibawa penggiringan opini, seolah-olah ya apapun dah kayak gitu ya. Saya juga menghormati banget keluarga saya yang non muslim, maka ya saya cuma ngomong bahwa itu foto tahun 2022. Dan saya juga kemarin ngomong dengan Ustadz Felixio, dengan Ustadz Dery, ya bagi mereka juga nggak ada masalah kok foto di gereja, mereka juga ada foto di depan gereja juga. Ya itulah namanya penggiringan opini ya. Waktu di Pendeta Gilbert saya sudah jelaskan, pada waktu itu beliau mengundang saya itu memberikan motivasi untuk anak-anak muda. Ya mereka menilai saya sebagai seorang pengusaha yang cukup punya prestasi, punya karya, mereka datang dan untuk kasih motivasi mereka karena katanya anak-anak Gen Z ini katanya lembek-lembek semuanya. Oke, saya kasih motivasi, cukup sampai di situ aja. Saya ada beberapa mungkin pernyataan saya yang sedikit slip di lidah saya, mungkin karena saya juga masih baru, masih belum terbiasa, saya minta maaf. Tapi saya apa adanya aja sih. Aku yang bikin ini nih harapan orang tinggi banget. Kalian begitu tahu ya, Ustadz Dery kemarin ngepost ya, Dr. Richard itu adalah seorang muslim. Kalian tahu nggak siapa yang ngechat aku? Ustadz Khalid masa lama, ayo kita umroh bersama. Saya bilang, kenapa harapan orang tinggi banget ke gue ya. Sabar Pak, pelan-pelan. Belajarnya pelan-pelan, merangkak dulu, pelan-pelan, nyaman dulu ya. Saya takut lama-lama saya disuruh mimpin ngaji lama-lama. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kabar menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Mau dihancurkan sampai ke tanah sekalipun, mau dihancurkan sampai apapun juga, aku nggak takut sedikit pun. Karena ya aku sudah cukup punya tabungan juga, aku juga punya cukup banyak duit fondasi ya. Aku juga bisa melindungi anak istriku dengan baik. Tapi yang aku takutin ini sebenarnya karyawan aku. Di situ yang aku tiba-tiba aku sadar bahwa ternyata aku sayang banget dengan karyawanku. Hikmah di tahun 2024 adalah aku sadar bahwa ternyata aku tuh sayang banget dengan karyawan aku. Waktu meeting tahunan kemarin di bulan Desember, aku ngeliat karyawanku masing-masing satu-satu maju, nangis mereka ngerasa sedih. Mereka tuh ngerasa sedih itu karena kita nggak rasa ada sesuatu, ada yang salah, tapi dizolimin, merasa orang takut, menghindar. Itu yang buat aku nangis ya. Itu yang buat aku nangis. Aku sedih banget karyawan aku kehilangan kebanggaannya, dimana mereka selama ini kan bangga ya. Saya kerja di Athena, saya kerja dengan Dr. Richard, semua produknya bagus, semua ininya bagus. Dr. Richard juga sering kasih edukasi ke masyarakat. Tiba-tiba ada penggiringan opini seperti ini punya, saya pun juga ngerasa sedih dan saya ngerasa malu dengan karyawan. Maka itu saya putuskan saya akan dedikasikan hidup saya lebih untuk bangun usaha saya akan fokus ke bisnis saya saja, saya nggak akan ngurusin yang lain lagi, saya akan berhenti review, saya akan fokus di bisnis saya, bukan untuk saya.
kalaupun suatu hari nanti saya akan jadi lebih besar, lebih tinggi lagi dari hari ini, saya lakukan ini untuk karyawan-karyawan saya.